Saudara Supradio, hilang atau moksanya suami istri pahlawan pangan Majapahit membuat Raja Hayam Wuruk membangun 2 candi di Porong Sidoarjo. Di video sebelumnya telah dibahas runtut mengenai Candi Pari sebagai lokasi moksa Jaka Pandelegan. Berlanjut di episode ini akan membahas lokasi moksa Nyai Loro Walang Angin sekaligus wujud kesetiaan tiada batas dari seorang perempuan kepada pasangan hidupnya. Penasaran bagaimana kisahnya? Saksikan video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Berjarak 150 meter dari Candi Pari, berdiri dengan anggun, warisan sejarah Majapahit yang dikenal dengan nama Candi Sumur. Bukan tanpa sebab, penamaan itu merujuk pada ditemukannya sebuah sumur di bagian tubuh candi. Saat menengok ke dalam sumur, saudara akan melihat beberapa uang logam yang berada di dasar sumur dengan kedalaman kurang lebih 3 meter itu. Candi Sumur dibangun menghadap ke barat dan berdenah bujur sangkar dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 8 meter serta ketinggian 10 meter. Candi ini tak memiliki relief apapun, baik di kaki atau tubuh candi. Tapi uniknya, candi ini memiliki susunan anak tangga yang cukup curam tanpa dilengkapi dinding tangga di kedua sisi. Sementara itu, di dalam bilik Candi Sumur pernah ditemukan lingga yoni, sehingga dapat diindikasikan bahwa agama Hindulah yang menjadi latar pembangunan Candi Sumur. Diduga, Candi Sumur dan Candi Pari didirikan pada satu masa sekira abad ke-14 pada saat Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Pada masa itu, Candi Sumur diduga digunakan sebagai tempat mengambil air untuk bersuci sebelum beribadah di Candi Pari. Berdasarkan catatan Belanda Jan Nobel, seperti termuat dalam ROC dan ROD, Candi Sumur ditemukan pada tanggal 10 Oktober 1906 dan dipugar pada tahun 1999, 2001, dan 2002 oleh proyek pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur. Seperti yang bisa kita lihat saat ini, struktur candi terdiri dari kaki, badan, dan atap. Sayangnya, badan dan atap candi tersisa separuh yang disangga oleh tiang beton. Candi Sumur dibangun atas perintah Raja Hayam Wuruk untuk mengenang hilangnya seorang perempuan bernama Nyai Loro Walang Angin yang sangat berjasa bagi kerajaan Majapahit. Kisah bermula dari Gunung Penanggungan yang kala itu hidup seorang petapa bernama Ki Gede Penanggungan. Ia memiliki 2 putri bernama Nyai Loro Walang Sangit dan Nyai Loro Walang Angin. Sementara itu, Ki Gede Penanggungan memiliki seorang adik perempuan yang bertempat tinggal di desa Injingan yang memiliki seorang putra bernama Jaka Walang Tinunu. Dikisahkan, Jaka Walang Tinunu bertekad untuk membuat hutan di Dusun Kedungkras atau sekarang bernama Desa Kesambi ditemani oleh Satim dan Sabalong. Ketiganya mulai membabat rimba di Kedung Soko. Suatu hari, Satim dan Sabalong menangkap ikan kotok yang dinamakan delet di sebuah sungai. Siapa sangka ikan itu bisa berbicara dan terungkap bahwa ia adalah seorang manusia yang dikutuk menjadi ikan. Mendengar itu, Jaka Walang Tinunu berucap, "Barang siapa berasal dari manusia, maka kembalilah menjadi manusia." Detik itu juga, ikan delep berubah menjadi sosok pemuda gagah yang selanjutnya diberi nama Jaka Pandelegan, sekaligus dianggap adik oleh Jaka Walang Tinunu. Mereka bersama-sama menggarap lahan hingga memiliki kesulitan memperoleh benih padi.
Keduanya kemudian berangkat menemui Ki Gede Penanggungan. Kedatangan mereka tak disambut baik dan niat memperoleh benih padi harus pupus sebab kedua pemuda itu hanya akan memperoleh mandang yang tak akan tumbuh jika ditanam. Namun, kedua putri Kiai Gede Penanggungan, Nyai Loro Walang Sangit dan Nyai Loro Walang Angin menaruh hati pada kedua pemuda itu sebab sikap dan kesopanan mereka. Hingga kedua putri itu mencampurkan benih padi pada satu karung mendang dan berpesan agar kedua pemuda menemui putri-putri itu saat waktu pemindahan bibit padi. Tak selang lama, bibit padi tumbuh begitu lebatnya hingga waktu pemindahan tiba. Kedua pemuda menepati janji dan datang meminta bantuan kepada kedua putri Ki Gede Penanggungan. Tak mendapat izin, para pemuda kembali ke desa. Sementara Nyai Loro Walang Angin dan Nyai Loro Walang Sangit pun diam-diam mengikuti mereka hingga bertemu di tengah perjalanan. Mengetahui hal itu, Ki Gede Penanggungan murka dan terjadilah pertengkaran yang berakhir pada kekalahan di pihak Ki Gede Penanggungan. Ia pun terpaksa pulang tanpa disertai putrinya. Sedangkan mereka berempat menuju ke Kedung Soko. Tak lama setelah itu, musim panen padi tiba. Orang dari segala penjuru datang untuk ikut memotong padi yang terus menguning dan tiada habisnya. Mendengar kemakmuran di Kedung Soko, Raja Hayam Wuruk mengirimkan utusannya untuk meminta bantuan pangan karena Majapahit tengah dilanda paceklik hebat. Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelegan bersedia menyerahkan hasil panen padi kepada kerajaan. Sang Prabu pun merasa sangat berterima kasih. Dan ketika tahu nama pemuda dermawan itu, dirinya teringat pada Nyai Injingan yang pernah melahirkan anak laki-laki darah daging sang Prabu. Selanjutnya, Jaka Walang Tinunu beserta istrinya diundang ke istana. Sang Prabu semakin yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya, hingga keduanya diberi kehormatan untuk tinggal di istana. Jaka Walang Tinunu bersedia asalkan sang adik Jaka Pandelegan dan istrinya juga diberi kehormatan yang sama. Utusan sang Prabu pun berangkat menemui Jaka Pandelegan dan istrinya Nyai Loro Walang Angin. Namun keduanya sepakat menolak hingga pemaksaan dan pengejaran pun terjadi. Jaka Pandelegan terkepung di lumbung padi. Ketika hendak ditangkap, ia menghilang misterius atau moksa di lumbung padi tersebut. Setelah menghilangnya sang suami, Nyai Loro Walang Angin yang sedang membawa kendi berpapasan dengan utusan Majapahit. Namun, ia berdalih ingin mengisi kendi terlebih dulu di sebuah sumur yang terletak tak jauh dari lumbung padi. Ketika sampai di sumur, Nyai Loro Walang Angin turut menghilang tanpa jejak atau moksa, menepati janji dan menghormati kesepakatan bersama sang suami yang tak ingin tinggal di istana. Mendengar hal itu, sang Prabu merasa kagum dengan keteguhan hati dari Jaka Pandelegan dan kesetiaan sang istri, Nyai Loro Walang Angin. Untuk mengenang dan menghormatinya, maka sang Prabu mengutus untuk membangun dua candi. Satu di lumbung padi, tempat Jaka Pandelegan moksa, yang diberi nama Candi Pari. Sedangkan candi berikutnya dibangun di sebuah sumur, tempat moksanya Nyai Loro Walang Angin, yang kemudian diberi nama Candi Sumur. Kedua candi itu hingga kini masih kokoh, seolah menentang waktu dan dengan keteguhan hati tetap mampu berdiri megah. Mengunjungi tempat ini, saudara akan merasakan kekuatan
dan ketangguhan leluhur melebur dalam keindahan Candi Pari dan Candi Sumur peninggalan Kerajaan Majapahit.